Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi tentang pembagian pecahan. Baik, kita akan belajar bersama-sama mulai dari yang pertama, yaitu pembagian antara pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kalau di video pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perkalian, di sini kita juga akan menggunakan konsep perkalian itu. Jadi sebetulnya pembagian itu adalah perkalian juga. Tetapi nanti ada sifat-sifat yang harus kita pelajari. Kita beri contoh soal. Misalnya 3/4 dibagi 2/5. Kalau kita kerjakan langsung, maka ini tidak bisa. Jadi ya, yang perlu diingat ketika kita membagi pecahan tidak bisa langsung dikerjakan. Caranya bagaimana? Caranya kita ubah menjadi perkalian. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ini masih erat kaitannya dengan perkalian. Kita ubah ke perkalian. Ya. Bagaimana caranya mengubah ke perkalian? Pecahan yang belakang itu dibalik. Pecahan belakang itu dibalik. Dibalik. Dibalik itu artinya pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Mana pecahan yang belakang? Ya, kita anggap ini adalah depan, ini adalah belakang. Maka yang kita balik itu yang ini, yang belakang. Ini yang akan kita balik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Tetapi sudah berubah jadi perkalian, sehingga nanti akan menjadi 3/4 kali 2/5 kita balik jadi 5/2. Oke, 2/5 jadi 5/2. Sehingga ini sama seperti yang kemarin, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 5, 15. 4 kali 2, 8. Karena pembilangnya masih lebih besar, maka kita ubah ke dalam pecahan campuran. Ini penyebutnya tetap 8. 8 kali berapa yang mendekati 15? Berarti 8 kali 1. Karena kalau 8 kali 2, 16 kelebihan. 1 kali 8, 8. Digunakan untuk mengurangi 15. 15 dikurangi 1 kali 8. 15 dikurangi 8, sisanya 7, taruh jadi pembilang. Sehingga hasilnya 1/7/8. Ya, ini contoh pertama. Biar lebih paham lagi, kita berikan contoh yang lain. Misalnya ya, 3/8 dibagi 4/7. Ya. Maka kita ubah menjadi perkalian. Mana yang akan dibalik? Yang dibalik adalah pecahan yang belakang, yaitu 4/7. Bolehkah kita balik yang 3/8? Tidak boleh, karena nanti hasilnya pasti berbeda. Kalau tidak percaya, dicoba saja. Maka yang kita balik adalah pecahan yang belakang ini. Jangan 3/8-nya, tapi yang 4. Tapi kita ubah menjadi perkalian. 3/8 dikali 4/7 jadi 7/4. Sama dengan 3 kali 7, 21. 8 kali 4, 32.
Kalau sudah tidak bisa disederhanakan, tidak perlu. Selanjutnya, yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ini sama. Mau dengan pecahan campuran, mau dengan pecahan biasa, itu sama. Kalau pecahan campuran, maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Contohnya 1/2 dibagi 3 1/4 sama dengan titik-titik. Maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 1/2, 1 kali 2, ketemunya 2, ditambah 1, 3. Ini menjadi 3/2. 3 1/4, ubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 4, 12, tambah 1, 13/4. Penyebutnya sama. Baru di sini, karena sudah menjadi pembagian pecahan biasa, kita ubah menjadi perkalian. Yang dibalik yang mana? Yang belakang, berarti ini yang dibalik. Ingat ya, selalu yang dibalik yang belakang. Berarti 3/2 dikali 13/4 jadi 4/13. Kita kalikan silang. 3 kali 4, 12. 2 kali 13, 26. Kalau masih bisa disederhanakan, disederhanakan. Kita bagi 2. Ini 6, ini 13. Oke? Ini untuk pecahan campuran dengan campuran. Kalaupun campuran dengan biasa juga sama. Campuran dengan biasa, maka kita ubah menjadi pecahan biasa. Selanjutnya, yaitu pecahan bilangan asli. Bilangan asli dengan pecahan biasa. Bilangan asli. Bilangan asli itu ya 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli dengan pecahan biasa atau campuran. Sama, kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Contoh, 3 dibagi 1/2. Kita tahu bahwa bilangan asli kalau kita ubah menjadi pecahan, itu penyebutnya adalah 1. Jadi kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 3 ya menjadi berapa? 3/1. Angka berapapun yang merupakan bilangan asli, kalau diubah menjadi pecahan biasa ya tinggal tambahi pernya 1. 4 ya 4/1. 10 ya 10/1. Dibagi 1/2. Ya, yang kita balik yang mana? Yang 1/2. Sehingga menjadi 3/1 kali 2/1. 3 kali 2 hasilnya 6. 1 kali 1, 1. Semua bilangan yang per 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 6/1 berarti 6. Kan menjadi bilangan asli. Oke, paham? Jadi semua bilangan asli kalau mau dibuat pecahan jadinya per 1. Selanjutnya, bagaimana kalau pecahan desimal? Pecahan desimal. Pecahan desimal dengan pecahan desimal. Terserah ini mau diubah menjadi pecahan biasa juga boleh, mau sama-sama pecahan desimal juga boleh. Ya. Kita coba pakai 2 cara ya. Kita coba pakai 2 cara. Yang pertama, sama-sama
kita ubah menjadi pecahan desimal, yang kedua kita ubah menjadi pecahan biasa. Contoh 1,20 dibagi 0,6. Kita akan hasilnya dalam bentuk desimal. Ini yang pertama ya. Ini dalam bentuk desimal. Coba. Kemarin pada saat kita mempelajari tentang perkalian, kita melihat perkalian desimal dengan desimal, kita melihat angka di belakang koma. Yang di sebelah sini berapa, yang di sebelah sini berapa. Kalau perkalian itu jumlah koma di hasil akhirnya itu nanti ditambah. Tapi kalau pembagian itu dikurang. Contohnya di sini kan 1,20. Angka di belakang koma ada 2. 0,6. Angka di belakang koma 1. Maka hasil akhirnya nanti itu ada 1 angka di belakang koma. Dari mana? Dari 2 kurangi 1. Itu untuk pembagian. Tapi untuk perkalian itu ditambah. Kalau perkalian. Kalau seperti ini mau dalam bentuk desimal, tidak perlu kita ubah menjadi pecahan biasa dan tidak perlu kita balik. Cukup, ini sudah tahu 2 angka, ini 1 angka, nanti hasilnya 1 angka karena dikurang. Kita tanpa 0. Berarti ini menjadi 120 dibagi 6. Berapa 120 dibagi 6? Hasilnya adalah 20. Hasilnya adalah 20. Tadi berapa angka di belakang koma? Ini 2, ini 1. Maka nanti hasilnya menjadi 1. Karena pembagian, kalau perkalian jadi 3. Karena 1 angka di belakang koma, kita maju 1 angka di belakang koma. Maka hasilnya 2,0. Itu kalau kita tetap pakai pecahan desimal. Bagaimana kalau kita pakai pecahan biasa? Kita ubah saja. 1,20 berarti karena 2 angka di belakang koma pernya per 100. Ini 120. 0,6 karena 1 angka di belakang koma berarti per 10. Ininya 6. Nah, kita balik dulu. Kalau mau diubah menjadi pecahan, kita balik. Ini yang dibalik. Sehingga menjadi 120 per 100 dikali 10 per 6. Sama dengan ini 1200 per 600. Kita boleh coret nolnya. Ini 2, ini 2. Sehingga menjadi 12 per 6. Sama-sama bagi 6. 12 bagi 6, 2. 6 bagi 6, 1. Nah, tadi pecahan yang penyebutnya 1 itu adalah bilangan asli. Maka menjadi 2. Paham? Ya, 1 lagi. Biar paham. Bagaimana kalau pecahannya banyak? Ya, misalnya seperti ini. 3/4 dibagi 1/2 dibagi 1/5. Bagaimana? Ya tetap kita, karena ada pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Sehingga menjadi 3/4 dibagi 1/2 dibagi 1 kali 5. 5 tambah 1, 6/5. Kita mengerjakannya satu-satu dulu. Ini dengan ini dulu. Ya, 3/4 dibagi 1/2. Sehingga menjadi 3/4 kali 2/1. Ini nanti ya. Ini dikerjakan dulu. Ini menjadi berapa? 3/4 kali 2/1. 3 kali 2, 6.
4 kali 1, 4. Ini menjadi 6/4. Tinggal ini masukkan ke sini. Ini kita masukkan. Ini kan tadi belum, kita masukkan ke sini. Nah, ini adalah hasil dari ini. 6/4 itu hasil dari 3/4 dibagi 1/2. Kita masukkan 6/5, berarti ini masih dibagi ya. 6/5. Nah, ini kan menjadi seperti ini. Maka yang kita balik adalah yang 6/5. Kita balik. Sehingga akan menjadi 6/4 kali 5/6. 6 kali 5, 30. 4 kali 6, 24. Kita masih bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 6. 30 dibagi 6 itu 5. 24 dibagi 6 itu adalah 4. Karena masih 5/4, masih bisa diubah menjadi pecahan campuran, sehingga menjadi 1/4. Begitu kalau misalkan nanti ada beberapa pecahan, kita tinggal ubah saja ke dalam, mau ke dalam pecahan apa mengerjakannya. Misalkan kok ada yang seperti ini ya, biar lebih gamblang, biar lebih jelas. Misalkan 0,2 dibagi 1/3 dibagi 2/5. Misalkan seperti ini, maka kita ubah menjadi pecahan biasa semua. 0,2 berarti 2/10 dibagi 1/3 dibagi 2/5. Caranya sama, 1/1 dulu, ini dengan ini. Ini kerjakan dulu. 2/10 yang dibalik adalah yang 1/3, ini jadi kali 3/1. Kita cari dulu ini. 6, 10 kali 1, 10 ya. Baru kita turunkan yang ini. Turunkan 2/5-nya dibagi 2/5. Ini baru dikerjakan. Jadi 6/10 kali 5/2. Sehingga akan menjadi 6 kali 5, 30. 10/2. 10 kali 2, 20. Kita bisa coret, sehingga menjadi 3/2. Karena lebih besar, kita ubah menjadi pecahan campuran 1/2. Begitu untuk penjelasan tentang pembagian pecahan. Yang berkalian sudah ada di video pembelajaran sebelumnya di Sutrisno Channel. Untuk materi-materi tema juga ada, silakan bisa teman-teman untuk mempelajarinya. Jangan lupa yang belum tekan subscribe, klik subscribe dan tombol loncengnya. Begitu juga yang belum share dan komen, silakan di-share, di-komen, dan like untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.